Siva, kamu lagi ngapain? Oh ini loh, itu lagi inget-inget cerita episode yang lalu yang tentang Mindy dan Santi. Tahu nggak? Kita itu harus punya rendah hati kayak Yesus. Siva, apa sih menariknya sampai kamu inget-inget terus? Ternyata loh ya, kita itu harus punya rendah hati kayak Yesus. Terus kita nggak boleh walaupun kita punya rendah hati, kita tidak boleh sombong. Wah, menarik sekali. Aku juga ingin seperti Yesus yang rendah hati. Wih, hello. Lagi ngobrolin apa nih berdua twins nih? Ini udah miskin, kita lagi ngobrolin yang Mesbah Cilik minggu lalu. Yang tentang Mindy dan Santi. Betul miskin, kita ingin punya rendah hati kayak Yesus, tapi tidak sombong. Luar biasa loh, kecil-kecil tapi sudah memikirkan sampai di situ. Betul banget tuh, episode yang lalu diajarkan bahwa kita menolong orang harus rendah hati, bukan karena kesombongan. Jangan karena aku sudah bantuin kamu, jadi begini-begini, nggak boleh. Pelajaran minggu lalu harus dengan rendah hati, bukan dengan apa? Kesombongan. Kira-kira nih, saya mau tanya, ada nggak teman di kelas kalian nih sekarang yang lagi sangat membutuhkan pertolongan kalian? Miss, Eba ingat nih Miss, ada Grady itu nggak bawa alat tulis, jadinya dia nggak bisa catat yang disuruh sama Missnya. Kasian terus. Wah, kebetulan nih Jona punya tuh alat tulis lebih. Jona bisa meminjamkan ke Grady untuk Grady bisa mencatat. Wih, luar biasa, langsung dipraktekkan loh. Nah, kita langsung saja nonton Mesbah Cilik menyembah Allah lewat cerita dan musik. Pernahkah seseorang membantu Anda memikul sesuatu yang sangat berat? Atau apakah Anda pernah membantu seseorang mengangkat sesuatu yang terlalu berat baginya? Simon membantu Yesus memikul sesuatu yang sangat berat untuknya. Yesus baru saja mengalami malam yang paling buruk yang bisa dibayangkan. Setelah perjamuan Paskah, dia pergi dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani. Di sana dia ditangkap. Sepanjang malam, dia diadili. Dia ditanya dengan keras oleh imam besar, para pemimpin Yahudi, Pilatus, dan Herodes. Dia dipukul, diejek, dihina, dan akan dihukum mati. 2 kali dia dicambuk, sampai punggungnya terluka dan berdarah. Dan sekarang sudah pagi. Tahanan harus memikul salib mereka sendiri ke tempat eksekusi. Dan begitu, ketika Yesus dibawa keluar dari pengadilan, salibnya diletakkan di punggungnya yang berdarah. Kemudian dia bertemu dengan Simon. Simon berasal dari kota Sirene di Afrika Utara. Alkitab tidak memberitahu kita apa yang dilakukan di Yerusalem. Mungkin dia berada di kota untuk urusan bisnis dan terjebak di tengah kerumunan besar. Simon melihat kemana semua orang lain tampaknya melihat, dan dia melihat sesuatu yang mengerikan. Siapa itu? Ada seorang pria yang dikelilingi oleh 4 tentara Romawi. Pria itu memiliki mahkota duri di kepalanya. Punggungnya berdarah, dan dia terlihat seperti akan pingsan. Dan dia membawa sebuah salib. Apa dia akan disalib? Dia pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Hanya penjahat yang paling buruk yang disalib. Tiba-tiba, pria itu terjatuh.
dia sudah dipukuli begitu banyak dan kehilangan begitu banyak darah. Oh tidak, dia terlihat hampir mati, tetapi tahanan ini berbeda. Kebanyakan penjahat yang saya kenal mengutuk dan berteriak dan berkelahi, tetapi pria ini tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terlihat baik. Saat Simon menonton, para tentara berbicara satu sama lain. Pria itu bahkan tidak mencoba untuk bangkit. Simon merasa kasihan padanya. Tiba-tiba, seorang tentara melihat di sekitar dan mendorong kerumunan dan kemudian berbicara kepada Simon. Ayo, ikut saya, pikul salib itu. Simon tidak berani menentang. Para tentara bisa menyuruh orang dengan sesuka hati mereka. Simon mengangkat salib dan mulai berjalan. Simon mungkin saja berpikir, Salib ini berat. Bagaimana caranya pria ini yang telah dipukuli bisa membawa salib ini di sepanjang perjalanannya? Dan mereka tidak pergi melalui jalan pintas ketika mereka membawa seseorang untuk disalib. Mereka ingin menyakiti dan mempermalukan orang ini sebanyak mungkin. Saya senang bisa membantunya. Saya tidak bisa menghentikan apa yang akan terjadi, tetapi saya bisa membantu dengan membawa salibnya. Simon pasti telah menyaksikan Yesus dipaku di salib. Dia pasti telah mendengar Yesus menghibur pencuri yang meminta untuk diingat ketika Yesus datang lagi. Dia pasti sudah mendengar Yesus mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Semua ini pasti telah mengubah Simon. Sepanjang hidupnya, Simon akan mengingat bahwa ia telah melakukan sesuatu untuk menolong Yesus. Simon pasti telah mempelajari tentang beban berat yang Yesus pikul, beban dosa dari seluruh dunia. Dan Simon telah melakukan sesuatu untuk membantu juru selamat yang mati untuknya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu Yesus hari ini? Halo Sobat Cilik Hope Channel. Hari ini Miss J tidak sendiri loh. Miss J akan ditemani oleh Alexa. Yeay. Nah, Alexa, hari ini tuh kita akan masuk ke tema yang baru loh. Kira-kira Alexa tahu nggak temanya apa? Tentu, Miss. Oke, Miss kasih tahu ya. Temanya adalah tolong menolong. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam nih pelajari tentang tolong menolong, Miss J mau tanya, Alexa pernah tidak mengalami kesulitan ketika ingin melakukan sesuatu? Pernah. Pernah, Miss J juga pernah. Pernah juga nggak Alexa melihat teman kesulitan melakukan sesuatu? Pernah. Pernah juga. Nah, ketika Alexa mengalami kesulitan, kira-kira ada nggak orang lain yang tolong Alexa? Ada, Miss. Bagus, betul sekali. Nah, dalam kehidupan kita, terkadang kita mengalami banyak sekali kesulitan, tetapi kita butuh orang lain juga untuk menolong kita untuk menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan kita. Nah, hari ini kita akan buat satu activity. Oke, di sini kita ada apa, Alexa? Paku payung. Paku payung. Nah, Miss J juga sudah siapkan, ini namanya apa? Balon. Balon. Sekarang, Miss J mau minta Alexa ambil satu paku aja. Ambil satu paku, taruh di tengah. Aduh. Nih. Oke, Alexa berani nggak mau pecahin balonnya? Enggak, Miss. Enggak, ya udah nggak apa-apa, Miss J aja. Kita lihat ya. Kalau satu paku dengan satu balon, tutup lidinya. Wah, kaget sekali. Gitu juga, Miss. Iya, sekarang Miss J mau minta Alexa kita berdua susun paku ini, yang banyak ini jadi satu. Oke, Miss. Oke, sekarang di sini Miss J sudah siapkan satu balon lagi nih Alexa. Nah, kira-kira Alexa berani nggak kalau kali ini untuk pecahin balonnya? Miss, coba. Buat kayak tadi ya, lepas aja gitu. Ternyata tidak pecah. Nah, kira-kira dari activity ini, Alexa apa yang bisa kamu pelajari? Kita harus tolong menolong. Kita harus tolong menolong, betul sekali. Nah, Miss mau minta Alexa coba bacain Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah
kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, thank you Alexa sudah bantu Miss Ji bacain Galatia 6 ayat 2. Nah, jadi kesimpulan dari activity kita hari ini adalah contoh yang tadi. Kalau kita cuma sendiri, paku itu melambangkan orang. Balon itu melambangkan tanggung jawab atau beban yang kita punya. Nah, kalau kita hanya bekerja sendiri, sama seperti balon yang pertama, akan pecah balonnya karena kita bekerja sendiri, tidak ada yang bisa menolong kita. Akhirnya, pekerjaan yang kita lakukan itu sia-sia atau tidak berhasil. Tapi, ketika tadi pakunya disatukan, ketika balon yang kedua ingin dipecahkan, apakah pecah? Tidak kan? Tidak pecah kan? Nah, itulah kerjasama. Itulah mengapa kita harus saling tolong-menolong menanggung beban satu sama lain. Oke, nah sampai di sini activity kita. Alexa sudah mengerti pelajaran kita hari ini? Ya, Miss. Oke, Miss harap juga Sobat Cilik yang di rumah juga mengerti akan pelajaran kita hari ini. Nah, sampai di sini activity kita hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Hai Sobat Mesbah Cilik, kembali lagi dengan saya, Lulu. Hari ini saya ingin membagikan suatu hal yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana menjadi penolong atau orang yang suka membantu. Lihatlah kunci pas ini, mungkin terlihat kecil, tetapi sangat membantu sama seperti kita. Menjadi seorang penolong berarti memberikan tangan saat seseorang membutuhkannya, seperti kunci pas kecil ini, membantu memperbaiki sesuatu. Nah, teman-teman, tetapi kita juga perlu mengingat pentingnya istirahat yang cukup. Seperti boneka kecil ini. Kita butuh waktu untuk beristirahat agar bisa menjadi lebih siap membantu orang lain. Teman-teman, mari kita tidur tepat waktu ya setiap malam, supaya kita bisa bangun dengan keadaan yang siap menghadapi apapun sepanjang hari. Saya mau bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Maya. Maya sangat suka bermain dengan mainan-mainannya, terutama rumah
bonekanya. Suatu hari, Maya mengajak temannya bermain ke rumah. Namanya Sandy. Dia datang untuk bermain. Tetapi saat mereka mengatur rumah boneka, Maya tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan balok dan membuatnya jatuh berserakan di mana-mana. Maya tidak tahu harus membereskan berantakan itu dari mana mulainya. Dia merasa kewalahan dan sedikit sedih. Tetapi kemudian Sandy berkata, "Maya, jangan dulu marah dan khawatir ya. Aku akan membantu membereskannya." Bersama-sama Maya dan Sandy bekerja sama untuk mengambil semua balok rumah boneka dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Maya merasa, wah, dia senang sekali dan menyadari bahwa jika ada seorang penolong tidak hanya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, tetapi juga membuatnya merasa bahagia karena adanya kerjasama. Seperti Maya dan Sandy, kita semua bisa membantu orang lain, teman-teman. Kita bisa berbagi mainan kita, membantu membereskan yang berantakan dan kekacauan, dan memberikan kata-kata yang baik saat seseorang sedih. Mungkin kita tidak terlihat super dan kuat, tetapi menjadi penolong adalah kekuatan super tersendiri. Jadi, mari kita ingat ya untuk menjadi seperti kunci yang kecil tadi. Selalu siap untuk menolong dan membantu dunia menjadi yang lebih baik. Hi kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about being helpful. Atau suka menolong. Now, can you spell helpful with me? Ready? Here we go. H-E-L-T-F-U-L. Helpful. Great job. So what does being helpful mean? Well, it's all about being kind and think of everyone around you as an equal. We can be helpful by lending a hand and making someone's job a little easier. Share some ways you can be helpful. See a friend struggling? Well, ask if they need help with their homework. You can chores without being asked. Setting the table makes things way easier for everyone. If you notice someone looking lost, offer to show them the way. Remember, even the smallest helpful act can be a big deal for someone else. So next time you see a chance to help, go for it. Halo anak-anak semuanya, seru kan belajar dan bermain dan mengerti tentang helpful, bagaimana kita bisa membantu meringankan beban orang lain. Sekarang Memo bicara dengan orang tua kalian. Shalom kepada orang tua yang luar biasa. Mari kita sama-sama menjadikan nilai-nilai suka menolong ini menjadi bagian yang terintegrasi dalam membangun karakter anak-anak kita. Sifat suka menolong tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan dan empati, tapi juga membuka pintu untuk mereka memahami bahwa setiap tindakan kecil dengan niat yang baik dan tulus itu dampaknya besar dalam membangun hubungan dan masa depan mereka. Sebagai orang tua, kita memiliki peran penting untuk memberikan teladan yang baik tentunya, dan kita perlu membimbing mereka memahami arti dari memberi, berbagi, dan peduli melalui tindakan sehari-hari seperti mengajarkan anak untuk menolong saudaranya di rumah atau orang tua di rumah, membantu tetangga yang membutuhkan, menyumbangkan barang-barang yang tidak lagi terpakai, sampai mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan amal. Sehingga tindakan positif ini bisa
membantu membentuk kebiasaan dan karakter mereka. Selain itu, tentu orang tua penting untuk memberikan pengakuan positif kepada anak-anak ketika mereka sudah melakukan tindakan menolong, memberikan mereka apresiasi dengan tulus dan dorong mereka untuk terus melakukan perbuatan ini, membantu mereka menyadari bahwa menjadi orang yang peduli dan mau membantu itu adalah satu tindakan yang membanggakan orang tua mereka loh. Dan mereka akan belajar bahwa kebaikan tidak hanya tentang memberi atau menerima, tapi juga termasuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Semoga dengan demikian kita membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan sukses, tapi juga berempati dan bertanggung jawab. Terima kasih orang tua untuk dedikasi Anda dalam membimbing anak-anak kita menuju masa depan yang penuh kebaikan dan penuh harapan. Saya akan tutup dalam Matius 22 ayat 37-39 ketika Yesus ditanya apa hukum yang paling terutama dalam hukum Taurat. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah yang sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Steven pernah menolong orang atau tidak? Steven pernah menolong orang. Iya, saya pernah menolong orang lain. Aku pernah menolong orang. Pernah, Miss. Siapa yang Jaden pernah tolong? Sabian. Mbak kakak Steven. Bagaimana cara Steven menolong kakak Steven? Steven angkatin sayurnya. Oh, that's nice. Meminjamkan pensil. Bagaimana cara Megan menolong Sabian? Waktu Sabian permintaan tolong untuk mengajari belajar, kan menolong Sabian biar Sabian tahu mengajarkan PR-nya. I help Sabian by Saya pernah nggak mau menolong orang? Steven nggak pernah. Iya, saya pernah. Kalau dia nggak bilang kata tolong. Oh, oke. Nggak pernah. Tapi Megan pernah nggak minta tolong? Pernah. Megan pernah minta tolong apa? Meminjam penghapus. Lalu ada yang tolong Megan atau tidak? Ada. Steven pernah ditolongin orang banyak. Apa? Suka pernah ditolongin ambilin buku, tolongin ambilin pensil. Coba diingat-ingat di kelas atau di rumah pernah minta tolong apa? Iya, pernah. Minta tolong apa? Minta tolong pinjam pensil untuk menulis. Mengambilkan minum. Oh ya? Lalu saat ditolong seperti itu perasaan Elshan apa? Senang. Apa perasaan Steven waktu ditolong? Senang karena perasaannya kayak orang suka Jaden. Siapa yang menolong Megan waktu itu? Steven. Lalu perasaan Megan waktu ditolong waktu itu bagaimana? Ngerasa berterima kasih kepada Steven. Oke, good job. Thank you, Megan.